Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggota Ayu Anggina Huta Suhud, Diana Rifan Daiman, Rasel Aryani Immanuel, Sartika Afriani. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, di video ini kami akan menjelaskan tentang siklus penggajian. Pengertian sistem akuntansi gaji dan upah. Sistem akuntansi gaji dan upah dirancang untuk menangani transaksi perhitungan gaji dan upah karyawan dan pembayarannya. Perancangan sistem akuntansi penggajian dan pengupahan ini baru dapat menjamin validasi otoritas kelengkapan, klasifikasi penilaian, kecepatan waktu dan ketepatan posting serta ikhtisar dari setiap penggajian dan pengupahan. Menurut Romy dan Steinbart, yang merupakan ahli sistem informasi akuntansi, siklus penggajian adalah rangkaian aktivitas bisnis berulang dan pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pengelolaan pegawai di tempat kerja secara efektif. Terkadang kita juga akan menemukan istilah siklus penggajian dengan sebutan siklus payroll atau siklus sumber daya manusia, di mana siklus ini pun berkaitan dengan akuntansi karena berhubungan dengan pengeluaran gaji sebagai beban perusahaan yang harus dicatat dalam sistem informasi akuntansi perusahaan. Tugas dalam siklus payroll diantaranya adalah 1. Rekrutmen dan perekrutan pegawai baru. 2. Pelatihan penguasaan pekerjaan. 3. Kompensasi atau penggajian. 4. Evaluasi performa kerja. 5. Pengeluaran pegawai karena pemberhentian sukarela maupun tidak. Aktivitas dalam siklus pengajian. Terdapat aktivitas dasar yang terjadi dalam siklus pengajian, yaitu yang pertama, memperbarui data induk pengajian, yaitu pembaruan yang meliputi rekrutmen baru, pemberhentian pegawai, perubahan upah atau gaji karena adanya surat peringatan dan sebagainya. Yang kedua, memperbarui pajak dan pengurangan gaji, yaitu pembaruan pajak dan komponen pengurangan gaji tidak hanya berkaitan dengan status pegawai, tetapi juga dengan relokasi yang berlaku dari pemerintah. Yang ketiga, memvalidasi dalam waktu kedatangan dan kehadiran pegawai, yaitu pada sebagian perusahaan jumlah kehadiran dan waktu kedatangan mempengaruhi gaji dan atau bonus yang diterima pegawai. Yang keempat, menyiapkan pengajian, yaitu pemrosesan kesiapan pengajian meliputi 1. Pengeditan dan validasi transaksi pengajian. Kedua, penjumlahan seluruh komponen pengurangan gaji untuk mengurangi pendapatan kotor sehingga mendapatkan pendapatan bersih. Yang ketiga, pembuatan daftar pengajian dan potongan. Yang keempat, pencetakan slip gaji. Yang kelima, pengeluaran pengaji, yaitu pegawai HR harus mengirim daftar pengajian dan potongan pada Departemen Keuangan untuk mendapatkan persetujuan pengeluaran gaji. Yang keenam, perhitungan pajak penghasilan dan potongan gaji pegawai, yaitu perusahaan sebagai pemberi upah harus membayar dan melaporkan pajak penghasilan karyawannya setiap bulan. 3. Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem penggajian adalah sebagai berikut. 1. Fungsi kepegawaian, yaitu yang bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji karyawan, kenaikan pangkat dan standar gaji, mutasi karyawan, dan pemberhentian karyawan. 2. Fungsi pencatatan waktu, yaitu yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. 3. Fungsi pembuatan daftar gaji, yaitu yang bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak, berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji. 4. Fungsi akuntansi, yaitu yang bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji karyawan. 5. Fungsi keuangan,
yaitu yang bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan menguangkan cek tersebut ke bank. Dan yang terakhir ada flowchart siklus penggajian yang dibagi menjadi 4 bagian: bagian karyawan, bagian PSDM atau pengembangan sumber daya manusia, bagian keuangan, bagian pimpinan atau manajer. Bagian karyawan membuat data diri yang dirangkap menjadi satu. Lembar pertama dikirim ke PSDM, lembar kedua sebagai dasar melakukan presensi yang diserahkan ke PSDM. Setelah diproses, slip gaji yang telah divalidasi oleh pimpinan diserahkan bersama dengan uang gaji oleh PSDM. Rekapan presensi yang diterima dari PSDM oleh keuangan dibuat slip gaji yang dirangkap 3. Lembar pertama sebagai dasar bagian keuangan membuat laporan penggajian, lembar kedua sebagai arsip, dan lembar ketiga diserahkan ke manajer. Setelah menerima slip gaji dari keuangan, manajer memvalidasi sehingga menjadi slip gaji yang telah divalidasi 2 rangkap. Lembar pertama sebagai arsip, lembar kedua diberikan ke PSDM yang nantinya akan diserahkan ke karyawan. Manajer juga menerima laporan penggajian dari bagian keuangan.